Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin ibn Abdullah al-qa'im bi la maraqatillah wa barakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah sekarang kita berada di pemakaman yang dinamakan sebagai Zambal. Nah, di Kota Tarim ada 3 pemakaman, Zambal, Furet, dan Agdar. Nah, 3 pemakaman ini dinamakan dengan nama Bashar. Kenapa dinamakan Bashar? Karena Bashar adalah nama daripada orang yang mewakafkan tanah tersebut. Namanya Bashar. Karena semuanya dinamakan Bashar. Jadi Bashar terdiri dari 3 makam Zambal, yaitu makam mayoritas para habaib, dan makam Furet para masyaikh, dan juga Agdar. Di situ ada Syekh Yahya bin Salim Agdar. Oh, nanti kita akan ziarah semuanya. Mungkin hari ini kita akan mengambil sebagian yang ada di Maqbarah Zambal. Nah, di Maqbarah Zambal ini, di sini terdapat makam daripada Sayyidina Faqih Muqaddam. Sebelum kita mengetahui Faqih Muqaddam dan anak-anak beliau, mungkin kita lihat dari ke atas dulu. Kita mulai daripada Sayyidina Ali Khalid Qassam. Kita lihat Sayyidina Ali Khalid Qassam. Sayyidina Ali Khalid Qassam. Sayyidina Ali Khalid Qassam di situ memiliki 3 anak. 3 anak, diantaranya Hasan dan Abdullah. Hasan dan Abdullah. Itu sekarang Indorot tidak memiliki keturunan. Husain dan Abdullah. Kemudian Sayyidina Ali Khalid Qassam, yaitu pertama orang yang dikuburkan di Maqbarah Zambal ini. Makamnya yang nanti kita akan ziarahi. Nah, di situ anak beliau yang paling terkenal adalah Muhammad Shahibul Mirbad. Dikatakan Shahibul Mirbad, Shahib yang ada di Sakan, Mirbad mahal yang ada di Oman sekarang. Yang dinamakan Mirbad karena beliau tinggal di daerah namanya Mirbad. Dinamakan Shahibul Mirbad. Dan sekarang Muhammad Shahibul Mirbad, dia memiliki berapa anak itu? 4. Memiliki 4 anak. Kan? Nah, Muhammad Shahibul Mirbad memiliki 4 anak. Yang pertama siapa? Alwi. Nah, Alwi ini disebut sebagai Alwi Amul Faqih, pamannya Faqih Muqaddam. Nah, Alwi Amul Faqih ini makamnya mana? Mungkin satu nunjukkan. Ayo. Nah, itu adalah makam daripada satu. Maju ke depan. Nih. Nah, ini adalah makam Sayyidina Alwi Amul Faqih. Makam Sayyidina Alwi Amul Faqih. Nah, dari Sayyidina Alwi Amul Faqih nanti keluar daripada keturunan yang berada di Indonesia, yaitu Aulia Tis'ah. Itu 8 aulia itu selain Sunan Kalijogo, Wali Songo, Aulia Tis'ah. Aulia Tis'ah itu adalah keturunan daripada Sayyidina Alwi Amul Faqih. Sayyidina Alwi ini punya anak, diantaranya yang bernama dengan nama Abdul Malik. Abdul Malik ini ke India. Di situ beliau dengan memiliki seorang yang memiliki ilmu yang sangat luar biasa dan memiliki karamah, diambil mantu oleh raja. Menikah dengan anak raja, memiliki anak. Nah, anak keturunan beliau dinamakan sebagai Al-Dumat Khan. Al-Dumat karena agung, Khan yaitu keluarga. Jadi keluarga yang agung karena keturunan daripada raja. Ya, makanya keturunan beliau disebut sebagai Al-Adumat Khan, keluarga yang agung. Ya, itu kemudian mengurutlah daripada para aulia-aulia yang pindah ke Indonesia yang menyebarkan Islam. Dan juga Muhammad Shahibul Mirbad di situ memiliki anak juga yang bernama Ali. Dilihat, Ali. Ya, Ali. Ya. Ali adalah Abul Faqih Muqaddam. Al-Kubra. Ada Sayyidina Ali. Ayo. Ada Sayyidina Ali bin Muhammad Shahibul Mirbad bin Ali Khalid Qassam. Ada Sayyidina Ali. Abah daripada Sayyidina Al-Faqih Al-Muqaddam. Yang ada di Zambal ini anaknya Muhammad Shahibul Mirbad, yang anda tahu ada 2 yang ada di sini, yaitu Alwi dan Ali. Dan juga anaknya Muhammad Shahibul Mirbad ada yang namanya Ahmad. Nah, Ahmad ini punya 1 anak putri namanya Zainab. Nah, Zainab ini dizuat nanti sama Faqih Muqaddam. Jadi ayahnya Zainab sama ayahnya Faqih Muqaddam kakak adik. Jadi Muhammad Shahibul Mirbad punya anak 4. Di antaranya Alwi, Ahmad, Ali dan Alwi. Abdullah nggak tahu. Nggak tahu. Paham? Nah, yang 3 ini jadi Ahmad ini punya anak namanya Zainab. Nah, mana makam Zainab? Coba satu tunjukkan. Satu jalan. Tahu. Udah tuh. Nih. Terus. Yang paling kecil. Iya. Stop. Ya. Nah, itu adalah makam daripada Zainab. Zainab bintu Ahmad. Ahmad. Jadi Zainab ini dengan Faqih Muqaddam apa kenanya? Sepupu sekali menikah. Karena Sayyidina Faqih Muqaddam Muhammad bin Ali dan itu Zainab binti Ahmad
bin Muhammad Sahibul Mirbad, ketemu di kakek bernama Muhammad Sahibul Mirbad. Paham Sam? Terus kemudian apa namanya? Di situ apa namanya, Muhammad Sahibul Mirbad punya anak berapa tadi? Empat. Terus sekarang kita kembali, kita persingkat, kita lihat di situ Sayyidina Fagil Muqaddam, ya, makam daripada siapa? Makam Sayyidina Fagil Muqaddam. Sayyidina Fagil Muqaddam di situ punya anak berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Punya anak 5. Nah, yang ada di Zambal ini ada 3. Di Zambal ini yang ada 3, yang 2 meninggal di luar kota Hari. Anak beliau yang ada di Zambal aja kita lihat, nanti lihat di situ ya, yang paling agung adalah Sayyidina Alwi. Sayyidina Alwi Al-Ghuyur. Ya. Itu anak beliau yang pertama. Dikatakan bahwasanya Sayyidina Alwi ini salah satu anaknya Fagil Muqaddam yang paling agung halnya, keadaannya yang sangat agung. Sampai dikatakan bahwasanya beliau memiliki, mulai kecil sudah memiliki makam Sayyidina Junaid Al-Baghdadi. Dikatakan aku memiliki 3 keistimewaan katanya, yaitu apa namanya, menghidupkan dan mematikan dengan izin Allah. Dan aku tidaklah mengatakan jadi maka jadilah. Ma'agulukum kecuali apa? Bayaku. Dan juga apa? A'rifu syagi wa sa'id. Aku bisa mengetahui ini orang celaka atau orang yang beruntung. Sampai dari tawaduknya Sayyidina Fagil Muqaddam datang ke anak beliau yang bernama Alwi mengatakan, "Wahai Alwi, apa yang kau lihat di dahi ayahmu?" Kata Sayyidina Alwi, "Ya ayahku, tertulis di dahimu wahai ayahku, Sa'id, Sa'id, Sa'id." Bahkan dia mengatakan bahwasanya tertulis di dahimu wahai ayahku, La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Itu tawaduknya Sayyidina Fagil Muqaddam. Karena Fagil Muqaddam, mungkin kalau kita mau kembali lagi ke cerita Sayyidina Fagil Muqaddam, beliau adalah apa namanya, termasuk salah satu ahlul bait yang apa namanya, yang pertama yang menerima thariqah sufiyah. Beliau sebenarnya sudah mengambil thariqah sufiyah dari ayah beliau, yaitu Sayyidina Ali, dan juga mengambil dari Sayyidina Muhammad Sahibul Mirbad. Muhammad Sahibul Mirbad mengambil daripada Sayyidina Ali Khari Qasam. Sayyidina Ali Khari Qasam mengambil dari ayahnya Sayyidina Alwi. Sayyidina Alwi mengambil dari ayahnya Muhammad Maula Sum'ah. Maula Sum'ah mengambil dari ayahnya Sayyidina Alwi Al-Mubtakar. Sayyidina Alwi Al-Mubtakar mengambil dari ayahnya Sayyidina Ubaidillah. Sayyidina Ubaidillah mengambil dari ayahnya Sayyidina Ahmad Muhammad, terus kepada Rasulullah SAW. Sebenarnya dikatakan oleh Imam Haddad, musalsalatun minhum asanidu akhdihim ila khairi mahmudin wa ashrafi Muhammadin. Abun yatalaga an abihi an abihi fahakada fayalaka min aba'il kirami. Itu apa? Itu Sayyidina Fagil Muqaddam. Dan juga beliau mengambil thariqah sufiyah daripada thariqah Abi Madyan. Yang mana Abi Madyan ini adalah tilmid daripada Sayyidina Abdul Qadir Al-Jailani. Jadi Sayyidina Abdul Qadir Jailani memiliki tilmid namanya Abi Madyan Al-Maghribi, dari Maghrib. Nah, Sayyidina Abi Madyan Al-Maghribi ini, beliau ketika mau meninggal memberikan khirqa, libas khirqa. Yang seperti khirqa kan, sanad khirqa ketika Sayyidina Ali, Sayyidina Hasan Husain ketika pakai kan, sanad khirqa itu libas apa namanya? Isa. Nah, sanad itu. Kemudian kata Sayyidina Abi Madyan mengatakan bahwasanya tidak ada yang berhak menerima khirqa ini kecuali satu orang di Hadramut yang bernama Muhammad bin Ali. Mewasiatkan kepada santrinya yang bernama Abdurrahman Al-Mag'an. Gak ketemu Sayyidina Abi Madyan dengan Sayyidina Fagil Muqaddam, gak pernah ketemu, tapi dikasih. Berikan kepada Abdurrahman Al-Mag'an bahwasanya sampaikan kepada siapa? Ke Sayyidina Muhammad bin Ali. Dan engkau wahai Abdurrahman Al-Mag'an gak akan menemui itu Muhammad bin Ali. Maka wakilkan nanti kepada santrimu. Kemudian diwakilkan oleh ketika sampai ke Jeddah atau ke Mekah, diwakilkan kepada santrinya yang bernama Abdullah As-Saleh. Nah, Sayyidina Abdullah As-Saleh ini yang menyampaikan khirqa daripada Sayyidina Abi Madyan kepada Sayyidina Fagil Muqaddam. Yang mana pada waktu itu Sayyidina Fagil Muqaddam di kota Tarim ini beliau menimba ilmu sangat banyak sekali daripada guru-gurunya. Di antaranya gurunya adalah Syekh Ali bin Ahmad Bamarwan. Yang mana Syekh Ali bin Ahmad Bamarwan mengatakan bahwasanya, aku harap engkau wahai Fagih magam fikihmu tinggi seperti Ibn Fauri, tilmidnya Imam Syafi'i, Ibn Fauri. Anak kepingin magam apa namanya fikihmu. Nah, dikatakan tidak disebut dengan nama Fagih. Karena apa? Karena afqahun nas fi zamani. Dan juga dikatakan Muqaddam. Kenapa? Karena taqaddam ala jami'i agrani. Wa sama bi Fagihil Muqaddam. Sampai dikatakan seperti kata-kata Imam Haddad, ana ad'u man da'ani. Hakadha hukmul Fagih.
Anak agung andaan. Dulu yang Sayyidina Faqih Muqaddam mengambil ilmu dari guru-gurunya, ketika beliau Sayyidina Faqih Muqaddam sudah mendapatkan halnya, semua para gurunya bersimpuh di hadapan Sayyidina Faqih Muqaddam untuk menimba kembali ilmu daripada Sayyidina Faqih Muqaddam. Dan beliau dengan ilmu kedudukan yang begitu besar, beliau sangat tawadhu. Sampai dikatakan beliau kalau ke pasar ngambil ikan, lahkom atau ikan, ditaruh di kumnya, masukkan ke kumnya, dibawa pulang dari tawadhunya. Dan sampai beliau ketika mau meninggal ditanya, wahai Faqih, kepada siapa akan kau berikan makammu? Maka akan aku berikan ke Ummul Fuqara, yaitu Zaujati Zainab Ummul Fuqara. Dari tawadhunya Sayyidina Faqih Muqaddam. Kalau mengenai cerita Faqih Muqaddam sangat banyak, mungkin bisa nanti dibaca di Syarah Ainiyah ataupun di Jawahirul Syafaq, di Kitabul Ghurrar atau Masyarah Urawi. Di situ sangat banyak sekali. Nah, beliau Sayyidina Faqih Muqaddam kita katakan tadi memiliki 5 anak. Nah, di Zambal ini ada 3. Yang paling terbesar yaitu Sayyidina Alwi. Sayyidina Alwi dikatakan sebagai Alwi Al-Ghuyur. Dikatakan guyur karena penyemburu. Karena apa? Penyemburu. Dikatakan nggak ada satu nama Alwi di zamannya kecuali mati. Nggak mau. Kenapa? Nggak mau ada orang yang menggunakan nama Alwi nggak maksiat. Nggak mau ada orang yang namanya Alwi mungkin malas ibadah. Jadi dia nggak mau. Anak kepin anak aja yang Alwi. Al-Ghuyur. Sampai beliau punya saudara Abdurrahman kalau nggak salah. Saudara beliau ketika istrinya hamil kepin dikasih nama Alwi. Ketika ingin dikasih nama Alwi nggak keluar, 9 bulan lebih nggak keluar. Datangi sama Sayyidina Alwi, kalau ente mau keluar anak ente suruh ganti namanya subhanallah keluar. Dan juga beliau ketika itu naik kendaraan yang nahkodanya kapalnya itu namanya Alwi, nggak jalan. Katanya Balkif, kalau mau suruh ganti nama, karena nggak mungkin di zaman anak selagi anak hidup ada yang namanya Alwi, nggak mungkin. Nah, dikatakan Sayyidina Alwi Al-Ghuyur. Dan juga Sayyidina Alwi Al-Ghuyur dikatakan bahwasanya beliau mampu mendengar jamadat. Ketika beliau disuruh sama ayahnya Faqih Muqaddam untuk mengambil rumput, ketika pulang dari nggak bawa apa-apa. Kalau ini Alwi, kalau bagaimana aku mau montong rumput sedangkan aku dengar rumput itu bertasbih. Nggak sampai hatiku untuk memotong rumput yang bertasbih. Itu Sayyidina Ali. Dan juga kedua daripada makam anak Sayyidina Faqih Muqaddam yang ada di tempat ini yaitu Abdullah. Sayyidina Abdullah. Yang lurusnya ya. Ini. Ya, yang kena matahari itu namanya Sayyidina Abdullah. Nah, Sayyidina Abdullah ini disebut sebagai sahibun na'as-na'asain. Kerandanya orang mati keranda. Nah, kerandanya itu 2 keranda. Keranda di bumi dan keranda di langit. Yang di bumi dirayakan, disambut untuk memasuki alam barzah. Begitu juga di alam langit para malaikat merayakan kedatangan daripada roh suci daripada Sayyidina Abdullah bin Faqih Muqaddam. Dan juga dikatakan bahwasanya Sayyidina Alwi ketika Sayyidina Abdullah meninggal, Sayyidina Alwi didatangi oleh Rasulullah, diberikan kain kafan untuk mengkafani saudaranya yaitu Sayyidina Abdullah. Dan juga dikatakan bahwasanya disebut sebagai na'as-na'asain karena pada waktu itu diriwayatkan oleh Sayyidina Umar Muhdar dari ayahnya Abu Abdurrahman Segaf, ketika itu ada salah satu habaib yang meninggal mau dikuburkan di makam Sayyidina Abdullah. Ketika di Nabas, karena banyak sekali di Zambal ini Nabas ya, dibongkar. Kalau sudah dibongkar kadang nggak kerawat, makanya banyak sekali nama-nama yang hilang di sini. Bukan apa, sebenarnya banyak di sini. Karena kata Habib Rahman Segaf, qad dufinu fi Zambal asra al-wali wa samanun bukan. Fin ada kullu. Sekarang sawahidnya nggak ada yang ngereken patah atau apa semuanya. Ketika mayat ini mau ditaruh di makamnya Sayyidina Abdullah, ketika mau dikuburkan di dalam Sayyidina Abu Abdurrahman Segaf ketika hadir pada waktu itu nunduk dan mukanya merah. Mukanya. Ketika ditanya sama Sayyidina Umar Muhdar sudah selesai, "Wahai ayahku, kenapa kok mukamu merah?" "Kalau aku malu, aku dimarahi oleh Faqih Muqaddam. Kenapa kok sampai ada jenazah yang dikubur di atas anakku Abdullah," kata Faqih Muqaddam. Apa mereka nggak tahu bahwasanya Abdullah ini adalah sahibun na'as-na'asain. Na'as fid dunya wa na'as fid sama. Sayyidina Abdullah. Kemudian aku mintakan utur kata Habib Rahman Segaf bahwasanya mayit ini nggak tahu kalau dia bakal dikubur di situ. Kemudian Sayyidina Faqih memberikan utur dan memaafkan orang yang dikubur di atasnya Sayyidina Abdullah. Itu Sayyidina Abdullah. Dan yang terakhir anak Sayyidina Faqih Muqaddam yang ada di Zambal yaitu ini. Di samping makam Di samping makam Sayyidina Faqih Muqaddam. Ini adalah makam Sayyidina Ali bin Faqih Muqaddam. Nah, ini kan nggak ada namanya kok bisa tahu bahwasanya ini Sayyidina Ali. Diriwayatkan oleh Al-Habib Umar bin Alwi Al-Kaf, Sahibul Balaghah yang dibaca kitabnya. Nanti kita ziarah atau makam Umar bin Alwi Al-Kaf. Meriwayatkan dari anaknya Al-Habib Ali Habsyi Habib Muhammad. Meriwayatkan dari Al-Habib Ali mengatakan bahwasanya kubur Sayyidina Ali bin Faqih Muqaddam
baina Abdullah Ba'alwi dan Fagil Muqaddam. Jadi mengambil ini dari sanad yang dijamaah pada Al-Habib Ali Habsyi. Nah, dari Sayyidina Ali nanti ini keluar dari bangsa yang Shin, akhir ada 5 Shin. Di antaranya Asyatiri, Asyatiri, Al-Habsyi, terus Al-Syaibah, Asyumbul, Al-Syaiban. Itu semua keluar dari sana. Nah, ini adalah Sayyidina Fagil. Jadi anaknya Sayyidina Fagil Muqaddam yang ada di Zambalin ada berapa? 3. Alwi, Abdullah dan Ali. Dan tinggal 2 anaknya, Ahmad dan Abdurrahman. Finu Ahmad wa Abdurrahman. Sayyidina Ahmad ini mulai kecil sudah minta syahadah, minta sama Allah untuk dikasihkan mati syahid. Sampai di akhir sebelum meninggal dia terkena banjir. Jadi terkena banjir sampai ke bawah banjir ke daerah Ajiz di Gosam sana. Jadi makam Sayyidina Ahmad ini ada di Gosam. Sedangkan Sayyidina Abdurrahman beliau meninggal di perjalanan untuk haji. Ketika beliau berangkat mau haji, beliau mengatakan kepada ahli trim, siapa yang mau tahu di anak fadhol, karena nggak mungkin kembali lagi. Kemudian di Taudi berangkat. Ketika nyampe di tengah jalan beliau sakit, ketika rombongan istirahat beliau meninggal. Ketika beliau meninggal di tengah jalan, beliau tahu sendiri di Arab nggak ada air, nggak ada sumber, nggak ada apa. Mencari air buat minum sulit, apalagi buat mandi jenazah. Bingung. Subhanallah, pada waktu itu pemimpin rombongan itu kehilangan unta. Untanya hilang. Ketika untanya hilang, si orang ini kesempatan untuk nyari air. Subhanallah, muncul di samping jenazahnya Habib ini muncul air dan ada tempat untuk timba seperti timba. Subhanallah, dimandi semua lengkap, sudah dikafani, sudah dikubur, baru untanya ini datang lagi kembali. Kemudian baru jalan. Kalau enggak takut ditinggal rombongan. Kalau rombongan hilang, repot di sini. Nah, kemudian itulah Sayyidina Abdurrahman. Dan juga dikatakan tadi 5 ya, 5 anak Sayyidina Fagil Muqaddam, 3 ada di Zambal dan 2 di luar. Sayyidina Ahmad terkena banjir dan Sayyidina Abdurrahman meninggal di mana? Meninggal di haji. Dan juga sebelum kita pindah di sini, di situ ada makam yang di ujung itu makam Sayyidina Muhammad bin Alwi bin Ahmad Asyahid. Jadi Fagil Muqaddam punya anak yang namanya Ahmad tadi, Ahmad Asyahid. Nah, ya. Terus punya anak namanya Alwi. Alwi itu punya anak namanya Muhammad yang dengan sebutan Shahibul Amaim. Jadi pernah dengar Muhammad Shahibul Amaim? Nah, itu adalah makam Muhammad bin Alwi bin Ahmad bin Fagil Muqaddam. Dikatakan Shahibul Amaim karena beliau dikatakan bahwasanya kalau murojaah sama kayak antum. Sampai dari kuatnya murojaah nggak sadar kebakar. Imamnya kebakar sampai 12 kali lebih. Kalau antum murojaah, masya Allah, nggak sadar sampai tidur dan sholat subuh hilang. Iya. Nah, itu makam Muhammad bin Alwi bin Ahmad, dinamakan sebagai siapa? Shahibul Amaim. Dan juga di samping di sini ada, kalau yang pencinta fikih, di sini ada makam daripada Muhammad bin Abdurrahman Al-Asgai. Makam Muhammad bin Abdurrahman Al-Asgai. Muhammad bin Abdurrahman bin Abdullah bin Muhammad bin Ali bin Muhammad bin Ahmad bin Fagil Muqaddam. Ini kakeknya Bang Sabil Fikih, kalau nggak salah nasabnya seperti itu. Nah, beliau dikatakan dari kuatnya fikihnya sampai dikatakan tagriru yufagiul hamir. Dari kuatnya ilmu fikihnya sampai dari pemahamannya untuk nyampaikan ke orang sampai bukan bodohnya manusia. Paling bodohnya binatang kalau hadir di majelisnya beliau pasti pinter fikih. Dari luasnya. Muhammad bin Abdurrahman Al-Asgai. Dan juga di samping ini adalah makam daripada Muhammad bin Umar Abu Murayyam. Kalau pernah ada maklama penghafal Al-Quran di kota Tarim, Muhammad ini namanya Muhammad bin Umar bin Ahmad. Jadi Muhammad bin Umar bin Ahmad bin Fagil Muqaddam. Ini dinamakan sebagai Muhammad Abu Murayyam. Dikatakan beliau kalau ngapal Quran, beliau sangat hafal Al-Quran dan menghafal kitab tanbih. Dan santri beliau setiap yang hafal Al-Quran disuruh menghafal rubu' tanbih dari bab sampai bab sholat. Kalau sudah hafal Al-Quran rubu' tanbih baru boleh keluar. Dan yang ada di kota Tarim semua hampir adalah jebolan daripada di antara seperti Habib Umar, semuanya ini adalah daripada maklama Abi Murayyam. Dan juga anak pernah dengar kata Habib Masyhur, anak nggak pernah dengar orang yang jebolan dari Abu Murayyam ini ngapal Al-Quran lupa, itu nggak pernah dengar. Dan dikatakan bahwasanya doa indah ma'lamatu mustajab. Maklama Abi Murayyam ini di mana? Dekat Darus Segaf gitu ya. Ada maklama Abu Murayyam pas nempel di rumahnya Muhammad Maulid King Maulid Dawila itu nempel itu.
Itu yang juga beliau mengatakan bahwasanya Muhammad Jamaluddin mengatakan sahabtu Muhammad bin Umar Abu Hurairah arba'ina sana, nggak pernah marah 40 tahun. Kita baru kenal 4 tahun, di sini yang marah, yang ini nggak temenan, yang ini nggak ini 40 tahun. 40 tahun nggak pernah lah marah, wala mukanya berubah. Dan juga kalau nggak salah ada yang meriwayatkan beliau, ada juga yang meriwayatkan beliau mengatakan jadi Ahmad, kalau nggak salah Muhammad bin Umar bin Ahmad mengatakan bahwasanya arba'ina sanah masyaraftu a'dha'i sab'a lil maksiyah. 7 anggota, mata, telinga, lisan, tangan, kemaluan, semuanya selama 40 tahun. Artinya selama 40 tahun sisanya maksiat. Enggak, waktu dia ngomong itu di umur 40 tahun ini, mulai sekarang ini sampai sekarang ini nggak pernah, mungkin mulai balik, setelah balik sampai sekarang nggak pernah anak gunakan a'dha'i sab'a ini untuk maksiat. Kemudian yang katakan Abdullah bin Husain bin Tahir, ma fa'altu makruh wala hammamtu bil makruh. Ada Muhammad bin Umar Abu Hurairah. Nah, kemudian Sayyidina Ali Al-Ghuyur punya 2 anak. Lihat. Punya berapa anak? Punya 2 anak. Dikatakan beliau memiliki 2 anak. Yang pertama anak beliau adalah Abdullah Ba'ali. Dan anak kedua adalah Sayyidina Ali Sahibud Daraj. Ali Sahibud Daraj ini abahnya Muhammad Maulai Dawiyah, kakeknya Habib Rahman Sekar. Makamnya di situ. Nanti kita akan tunjukkan. Nah, kita cerita dulu tentang Al-Habib Abdullah Ba'ali. Dikatakan Sayyidina Ali ini dulu kalau waktu zuhud sama kayak sekarang telat dia. Tapi Sayyidina Ali dulu seorang yang sangat alim, sampai dikatakan beliau nggak mau sibuk dengan nggak kepikiran lagi yang namanya perempuan atau apa, semuanya kembali ke Allah sudah. Sampai keturunannya yang ada di Dohruk mengatakan bahwa Sayyidina Ali ini keluar, kalau nggak anak keluar dari min Dohruk tadi, anak keluar langsung wujud manusia. Dan juga dikatakan tidaklah beliau hamil, istri beliau hamil kecuali dari perut istrinya mengatakan bahwasanya ana walad soleh, ana abad soleh. Siapa anak Sayyidina Ali? 2 itu, Sayyidina Abdullah Ba'alwi dan Sayyidina Ali. Dan juga dikatakan bahwasanya Sayyidina Abdullah Ba'alwi ini beliau adalah pertama yang mendapat julukan Syekh. Yang pertama yang mendapat julukan Syekh. Kalau pertama yang mendapat julukan Al-Habib siapa? Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attar. Kalau yang pertama mendapat julukan Syekh adalah siapa? Abdullah Ba'alwi. Dikatakan Al-Habib Abdullah Ba'alwi seorang yang sangat alim, seorang kabir. Dikatakan beliau makanya kalau kita nyebutkan yang di sini beliau, makanya nggak ana sebutkan alim, hafal Quran, warok. Kenapa? Tahsilul hasil. Kalau kita masuk ke makamnya jenderal, ini jenderal juga tahsilul hasil. Makanya kitab Jauharus Syafaq karangan Syekh Abdurrahman bin Muhammad Al-Khatib, beliau mengarang kitab Jauharus Syafaq 3 jilid. Beliau mengarang kitab ini semuanya langsung. Jadi karomahnya Fagil Mugoddam, karomah fulan. Kenapa kok nggak disebutkan fulan alim, fulan kada, fulan wara? Kalau nggak, kenapa? Nggak ada bedanya, semuanya sama. Semuanya hafal Quran, semuanya sahibul wara, semuanya alim. Nggak ada yang bisa membedakan mereka kecuali karomatnya. Fulan punya karomat ini, kalau ini yang karomatnya kayak gini. Jadi ngingetnya mudah gitu. Kalau kita sebutkan manakibnya sama semua. Wuli David Karim, Hafidhul Quranul Azim, Sahibul Wara, Sahibul Ilm, semuanya sama. Makanya bedanya dengan karomat. Dan juga Sayyidina Abdullah Ba'alwi ini di maisan beliau ini adalah khat Sayyidina Abdurrahman As-Sekar. Jadi tulisan ini adalah tulisan Al-Habib Abdurrahman As-Sekar. Ini tulisan dari zaman beliau. Bagus tulisannya. Kayak ceker ayam, kita lah ya ceker ayam. Ini Habib. Ini punya antum, Dip. Jadi khatnya siapa? Khatnya Al-Habib Abdurrahman As-Sekar. Nah, dan juga dikatakan bahwasanya Sayyidina Abdullah Ba'alwi ini beliau bukan yang bangun Masjid Ba'alwi. Banyak orang salah, banyak beliau yang bangun Masjid Ba'alwi lah. Yang membangun Masjid Ba'alwi adalah Sayyidina Ali Khalid Qasam. Sayyidina Ali Khalid Qasam ketika diam di Kota Tarim, beliau yang bangun. Dibantu dengan Bani Amin, Al-Bisri wal Jadid. Nah, kemudian Sayyidina Abdullah Ba'alwi ini mendapat nisbah kuat Sayyidina Masjid Ba'alwi diambil nisbahnya kepada Al-Habib Abdullah Ba'alwi. Kenapa? Karena beliau termasuk orang yang paling banyak bersedekah di Masjid Ba'alwi. Sampai berapa banyak sumur yang diberikan beliau untuk Masjid Ba'alwi dan memberikan makan untuk duyuf yang ada di Masjid Ba'alwi, puasa atau semuanya. Dan berikut Sahibul Karam, orang yang sangat karam.
sampai satu rumah tangga dari banyaknya yang diberikan sama beliau, satu rumah tangga dalam sebulan itu berapa? 30 kambing. Satu rumah itu 30 kambing, 30 kambing. Dari apa? Dari banyaknya. Dan beliau paling marah kalau sampai ada tetangganya yang nggak makan. Sampai ada satu tetangga ini malu karena seringnya dikasih dikasih oleh Habib Abdullah Pak Ali, sampai malu. Kan ini malu ya apa kok banyak terlalu banyak dikasih. Sudah kita buat hila aja. Ya apa? Kita nyalakan kayu, kita bakar, asapnya kan keluar. Jadi Habib lewat nanti, oh ini sudah masak. Subhanallah. Jalan dilihat sudah oh alhamdulillah, mungkin ini sudah mulai punya kerjaan, sudah mulai ada rezeki dari Allah. Dan tinggal sudah nggak dikasih lagi. Dia hanya ketika nyampe di masjid melihat anak kecil murung. Kenapa kok kamu murung? Iya, aku belum makan belum. Bukannya aku lihat tadi ada asap di rumah kamu. Iya, itu karena takut sama Habib Abdullah Pak Alwi gitu. Anak kecil nggak bisa bohong. Iya, malu dia. Didatangin sama Habib Abdullah Pak Alwi di Marigol, anak nggak ridho. Kalau sampai ente satu malam ente tidur belum makan anak-anak ente. Itu Sayyidina Abdullah Pak Alwi. Kalau mau diceritakan sangat banyak. Jadi kita ringkas supaya dapat banyak. Ya, kemudian yang perlu kita mungkin kita ketahui di daerah sini di belakang ini sebelum kita lewati, di situ ada makam daripada tadi ingat ya, ini ayahnya siapa? Ayahnya Bagil Gordam, di situ pamannya Bagil Gordam, Alwi Amul Fagi. Dan juga ini ada Syekh Ali, anaknya Habib Rahman Masyhur Sohibul Bughiyah, itu anaknya. Coba lihat. Ini. Itu anaknya Sohibul Bughiyah. Anaknya siapa? Anaknya Habib Rahman. Terus di sebelahnya lagi dilihat. Yang sana itu Habib Abdurrahman Masyhur yang besar sebelahnya. Ini. Ya, itu Habib Abdurrahman Al-Masyhur, Sohibul Bughiyah. Tamam. Kalau yang tadi Zainab Ummul Fuqara, istrinya Bagil Gordam. Dilihat. Yang paling kecil. Ya. Itu makam Zainab Ummul Fuqara. Zainab binti Ahmad bin Muhammad Sayyidul Mirfad. Paham ya? Mungkin yang daerah sini sebelum kita lewati, di situ ada satu makam namanya makam Syekh Salim Bisri, yang paling besar. Salim Bisri. Salim bin Bisri, ayo. Bisri. Salim bin Bisri. Syekh Salim bin Bisri seorang termasuk seorang alim di zaman alim sampai pernah satu raja pin protes. Mana kota Tarim dia terkenal aulia. Kalau capek duduk duduk sambil duduk. Nah, dari alimnya katanya raja, anak kepingin 100 dari ulama kota Tarim yang katanya hebat, dipilih 100. Pilih lagi 10 dari ente saling sampai 10. Dipilih sampai anak 10. Pilih dari 10 itu satu. Dikeluarkan satu, yang keluar Syekh Salim Bisri. Artinya paling kata raja, anak ingin tahu. Wali yang dari kota Tarim anak mau tes. Sungguhan wali nggak? Bisa nggak dengan cobaan anak? Apa cobaannya? Dicoba sama raja, dicarikan seorang janda punya anak sangat cantik, paling cantik. Disuruh goda Habib ini. Kalau bisa goda supaya nanti disebarkan loh. Orang alim kena perempuan rusak gini seperti ini. Kalau kita kena orang perempuan miring kok ya. Ini Salim bin itu ada Salim bin Bisri bin Ubaidillah bin Ahmad Muhajir. Bang, nah, beliau ketika itu beliau dicoba jalan, ada satu janda ini kepingin nyoba, kepingin supaya anaknya sudah dikasih tahu yang belum, nanti kalau Habib ini masuk langsung nanti dekap, sudah langsung didekap nanti supaya orang masuk supaya Habib ini rusak namanya. Oh iya, bayar mahal sama raja. Ketika Habib itu lewat, dibilang, kalau ya Habib, anak saya sakit, mungkin nanti bisa baca-baca kasih air. Kata Habib, insya Allah saya mau ziarah turban, mau ziarah makam dulu. Datang mau makam, ziarah, ditunggu sama janda. Habib, anak saya nunggu ini, kasih air, masuk. Ketika suruh masuk, dikunci sama si janda ini, si perempuan ini mau dekat. Ketika mau dekat, dibuka sendalnya sama Habib ini, dibuka sendalnya, dipukulkan ke dipukulkan ke perempuan ini. Sendiri ya, kursos. Nah, dipukul. Setiap satu pukulan merah langsung jadi judam. Merah langsung pucat kayak kucing rusak, pecah-pecah gitu. Teriak ini langsung keluar Habib ini. Kemudian langsung kalian, lo kenapa? Ibu tadi ibu bukan masukkan habaib, masukkan singa katanya. Singa yang masuk, anak lihat singa katanya. Kemudian dibawa ke raja. Ya, apa raja kok bisa sampai gini nih?
ini ceritanya nggak sampai sini kok, bisa sampai sini, nggak sampai jadi kayak gini anak-anak. Kemudian sama raja dimintakan maaf ke Syekh Salim ini, diminta langsung dimaafkan tanpa sedikit pun marah wala apa di dalam hati, langsung dikasih air, dikasih ini, kasih diusapkan suruh buatan sembuh. Itu Syekh Salim bisa. Nah, sekarang kita ke apa namanya, ke Syekh Abdurrahman. Sono.